Detasmen Khusus 88 Polri mengungkap 110 anak di Indonesia yang terpapar paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme melalui media sosial. 2 diantaranya berasal dari Bali dan saat ini sedang menjalani pendampingan intensif. Kasus anak terpapar paham radikalisme di Bali kini menjadi perhatian serius. KPAD Provinsi Bali dan Detasmen Khusus 88 Anti Teror Wilayah Bali mengungkap 2 anak di Bali masing-masing berusia 13 dan 14 tahun terlibat dalam grup WhatsApp bernada ekstremis. Paham radikalisme dalam kasus ini diduga persoalan paham agama. Grup tersebut berisi total 110 anak dari 25 daerah di Indonesia yang didoktrin melalui diskusi, konten, dan ajaran intoleransi serta radikalisme. 5 orang dewasa yang menjadi admin grup telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara para anak dinyatakan sebagai korban paparan. Kalau untuk di Indonesia kan ada 110 anak. Kalau di Bali itu ada 2 anak. Tapi memang dengan karakteristik yang berbeda. Saya pun nggak akan menyebutkan karakteristik seperti apa. Tapi paling tidak yang ingin kita sampaikan bahwa anak-anak sudah mendapatkan penanganan, dilakukan deradikalisasi dan pembinaan. Sampai sekarang masih dilakukan pengawasan dan pembinaan. Baik oleh Densus dan juga oleh kita, masuk teman-teman psikolog yang masih terus mendampingi anak-anak dan juga keluarganya. Selain itu, pola sikap kerentanan mereka yang masuk dalam jaringan media sosial radikal ini pun serupa. Sebagian besar merupakan korban bullying dan memiliki jarak emosional dengan lingkungan terdekat. Mereka terpapar ketika mereka ikut di konten sosial media di internet, terus kemudian dia mengikuti channel ataupun konten yang mereka kan anak kecil. Mereka mau bertanya tentang sesuatu tapi kalau tidak dapat jawaban di dunia nyata, dia cari di internet. Nah, begitu di internet, di konten yang kebetulan itu adalah jaring dari yang admin tadi. Disiapkan oleh admin ketika didatangi oleh mereka akan dipantau nih, oh ini anak-anak. Akhirnya diajak untuk masuk ke dalam lebih private lagi. Tetapi karena memberitahu ini niatnya tidak benar, akhirnya dia memahami bahwa itu sesuatu yang benar. Jadi itu bias bagi mereka. Yang pasti 2 anak ini kalau di undang-undang teroris itu bukan pelaku, itu dianggap sebagai korban. Anak itu sebagai korban. Saat ini kedua anak di Bali telah menjalani pendampingan hukum, pembinaan agama, asesmen psikologis, dan program reedukasi untuk mengembalikan pemahaman kebangsaan. Penanganan kasus ini di Bali disebut sebagai role model nasional dalam pencegahan dan rehabilitasi anak terpapar radikalisme. Putu Farah, Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali.